Mana ya baiknya? Mungkin Pak Kabit, ini Pak Ado mau jalan ke kampus? Ya, kalau udah reda tapi. Oh iya, jadi Kalau udah mungkin reda langsung ke kampus. Pak Kabit kan ini ada hajat begitu. Mungkin kita cepat aja dibuka terus paparan sedikit. Nah, nanti setelahnya nguji mungkin Pak Ado bisa duluan di kampus, nanti saya bisa menyusul. Sisanya Pak Kabit sama Pak Daniel bisa dischedule-kan lain Pak Kabit. Mungkin begitu lebih baik Pak Kabit. Ini untuk presentasinya one by one atau semua langsung berpresentasi? Semua aja seperti biasa Pak Kabit. Tapi kalau semua langsung presentasi gimana caranya, kan harus bergiliran kan? Justru itu kalau masing-masing 10 menit sekitar 40 menit ya. Kalau gitu mungkin dibuka, nanti tetap saya record untuk yang presentasi. Kalaupun nanti mau di show ataupun nanti menghadap dipaparkan ulang nggak apa-apa Pak Kabit, yang penting sudah dibuka dan quorumnya mungkin ya. Jadi begini saja, nanti tetap presentasi, Pak Afandi dan Pak Belardo tetap melihat presentasi mereka. Setelah itu saya izin mohon keluar karena ini masih bebenah ya. Terus juga sepertinya mau ada pemadaman lampu sebentar lagi. Dan ini saya juga pakai kuota ini, khawatir putus di tengah jalan ya. Maklum. Ya, Pak Kabit. Jadi mungkin nanti setelah kita buka, presentasi tetap disaksikan oleh Pak Fandi dan Pak Belardo. Setelah itu nanti saya mohon izin keluar, tidak bisa menyaksikan presentasi. Nanti masing-masing para teruji nanti bisa menunggu Pak Fandi dan Pak Belardo ke ruangan begitu ya untuk diuji masing-masing. Siap, cocok Pak Kabit. Oke. Baik, untuk mahasiswa saya pikir bisa berdiri mungkin. Putri. Baik, kita mulai saja ya Pak Fandi, Pak Belardo, kita buka. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak Fandi? Jelas Pak. Pak Belardo jelas ya? Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Afandi Sitamala SLLM selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang ini Bapak Belardo Prasetya Megajaya SHMH selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Bapak Dr. Daniel yang mungkin sedang dalam proses perjalanan, mahasiswi teruji, Saudari Seva, Saudari Putri, Zurmaini, dan satu lagi siapa ya? Saya lupa. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan kasih sayangnya, alhamdulillah hari ini kita terutama nikmat sehat walafiat dan juga nikmat-nikmat lain yang Allah selalu berikan pada kita semua. Salawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Alhamdulillah hari ini Bidang Hukum Internasional akan mengadakan seminar proposal dengan 4 orang mahasiswa teruji, ya. Karena situasinya saya sendiri tidak bisa keluar rumah dan hampir seluruh jalanan juga tidak bisa dilalui kendaraan. Mobil pun sudah saya ungsikan dan memang posisi banjir lah ya di rumah. Jadi saya mohon izin tidak bisa menghadiri secara langsung, tapi saya bisa menghadiri secara virtual. Sudah juga dihadiri oleh Pak Belardo dan juga Pak Afandi. Jadi sesuai ketentuan maka
seminar proposal hari ini bisa kita buka dan kita laksanakan. Mungkin tidak berpanjang lebar hari ini untuk mahasiswa teruji karena situasinya lagi di luar kendali, Fosmayer ya. Seminar tetap dilaksanakan. Nanti Pak Fandi dan Pak Belardo akan ke ruang persidangan untuk melaksanakan sidang karena beliau juga akan ke kampus. Tapi saya mohon izin hari ini betul-betul tidak bisa sama sekali untuk keluar rumah. Barang-barang juga semuanya dalam posisi yang sudah berantakan ya. Jadi mohon izin, mungkin nanti saya bisa menyusul untuk melaksanakan seminarnya atau melaksanakan ujiannya. Hari ini mungkin bisa dilaksanakan oleh Pak Afandi dan Pak Belardo. Mahasiswa-mahasiswi teruji diharapkan nanti mampu memaparkan proposalnya dengan baik ya. Diharapkan gunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa mempresentasikan bagaimana proposal yang akan saudara laksanakan atau akan saudara teliti ya. Sekali lagi paparkan dengan sebaik mungkin, dengan seefektif Mungkin sinyal, kita tunggu dulu beberapa menit. Oke, putus ya. Oke, kepada keempat peserta sidang, melanjutkan sedikit dari Pak Kabit, mohon untuk pemaparannya seefektif mungkin. Normalnya rekan-rekan punya waktu 10 sampai 15 menit dalam memaparkan paparan proposal yang rekan-rekan teliti. Mungkin itu kurang dan lebihnya. Kita biasanya pimpinan sidang akan mempersilahkan untuk salah satu, tidak berdasarkan urutan, tapi kita di sini berdasarkan urutan di undangan saja. Mungkin begitu Pak Belardo, ada problem? Ya, nggak apa-apa Pak Pandi. Oke, mungkin sesuai dengan urutan di undangan, ini atas nama Zurmaini dulu. Mungkin sebagaimana disampaikan di awal tadi, kita paparkan aja dulu empat-empatnya sesuai dengan waktu yang diberikan. Nanti mungkin Pak Ado sampai sana duluan untuk melah duluan, nggak masalah. Saya lanjut setelahnya nggak masalah. Mungkin begitu Pak Ado, kepada mahasiswa teruji atas nama Zurmaini, waktu dan tempat dipersilakan. Yang lain silakan duduk. Silakan yang lain duduk, mengambil posisi. Untuk Zurmaini, mohon untuk audionya. Bapak mau share screen dulu ya, Pak? Silakan. Nggak naik sih. Bisa di full screen F5. Bapak kalau di full screen nanti dia di sininya pindah di nge-freeze gitu Pak di handphone. Tadi udah kita coba Pak. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Coba balik ke cover. Aku nggak bisa balik. Mungkin jangan terlalu banyak yang dibuka dalam satu waktu. PowerPoint-nya satu aja duluan standby, yang lain di close aja. Terlalu berat mungkin. Mau di close. Coba di next page. Oke, nggak apa-apa kok ini, nggak buffer. Silakan Mbak Zurmaini, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Hilton Tarnama Putra SHMH selaku penelaah 1 saya. Yang saya hormati Bapak Afandi Sitamala SH LLM selaku penelaah 2 saya. Yang saya hormati Saya mohon izin ya. Oke, Ya. silakan dilanjutkan. Bapak mohon izin ya. Siap Pak Kabit. Silakan Pak Kabit. Putus tadi. Ya, terima Ya. Gak kasih. apa-apa udah diganti Pak Pandi tadi Pak Kabit. Ya, Lanjut, terima lanjut. kasih. Oke. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel SHMH selaku pembimbing 1 saya sekaligus sebagai penelaah 3. Yang saya hormati Bapak Belado Prasetya Megajaya SHMH selaku pembimbing 2 saya sekaligus penelaah 4 saya pada hari ini. Selanjutnya kepada teman-teman yang bisa hadir pada kesempatan seminar proposal saya. Saya Zurmaini dengan NIM 111480262 izin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pemberian Suaka Diplomatik terhadap Kristina Simanoskaya, atlet asal Belarus oleh pemerintah Polandia, ditinjau berdasarkan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi. Latar belakang, diplomatik asilum atau suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan oleh suatu kedutaan berada di wilayah negara pemohon sehingga terhadap si pemohon tidak usah dikenakan yurisdiksi negara setempat atau negara asalnya. Disebut sebagai suaka diplomatik karena praktiknya sebagian besar melibatkan misi-misi diplomatik, yaitu kedutaan dan legasi. Praktik suaka diplomatik utamanya dipicu untuk berlindung dari kekerasan di bawah penganiayaan politik, khususnya di negara-negara di mana kekerasan seperti itu sering bergejolak dalam perjuangan politik. Peristiwa pemberian suaka diplomatik kepada atlet asal Belarus oleh pemerintah Polandia ramai diperbincangkan karena peristiwa tersebut terjadi saat pergelaran Olimpiade Tokyo 2020 di Jepang. Atlet lari putri Belarus Kristina Simanoskaya atau Kristina ramai diperbincangkan karena dipulangkan paksa oleh negaranya lalu dilindungi Jepang sebagai negara penyelenggara Olimpiade. Kejadian itu bermula saat Kristina memprotes para pelatihnya secara terbuka yang tanpa pemberitahuan memasukkannya ke dalam cabang olahraga estafet 400 meter putri. Padahal ia berkompetensi di nomor 100 meter putri pada Jumat 30 Juli 2021 dan nomor 200 meter pada Senin 2 Agustus 2001. Tetapi saat dimasukkan ke estafet 4 x 400 meter yang dijadwalkan bertanding pada Kamis 5 Agustus 2021. Pada tanggal 1 Agustus, Kristina dipulangkan paksa melalui penerbangan di Bandara Haneda. Sebelum Kristina meminta pertolongan kepada IOC sehingga tidak jadi melakukan penerbangan ke Belarus. Pada hari Senin 2 Agustus, Kristina mengunjungi kedutaan besar Polandia di Tokyo untuk meminta suaka, yang akhirnya dikabulkan oleh Marcin Fajdak atau Menteri Luar Negeri Polandia. Pemberian suaka yang diberikan oleh pemerintah Polandia kepada Kristina didasarkan atas alasan keamanan Kristina, di mana Kristina menyatakan takut kembali ke Belarus karena dirinya akan dipersekusi oleh pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko. Menanggapi kasus pemberian suaka kepada Kristina, pemerintah Belarus melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka tidak melarang Kristina untuk mencari suaka ke Polandia, dan dia dibebaskan untuk mengajar karir olahraga di Polandia. Namun, pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sejak pemberian suaka diplomatik kepada Kristina, Polandia kewalahan menghadapi kedatangan imigran yang terus meningkat dari Belarus. Tindakan Belarus tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk tidak setuju terhadap pemberian suaka diplomatik kepada Kristina oleh pemerintah Polandia. Belarus menganggap Polandia terlalu mudah untuk memberikan suaka diplomatik kepada Kristina, karena pemberian suaka diplomatik tersebut menyebabkan status Kristina berubah menjadi pengungsi di Polandia. Sedangkan definisi pengungsi menurut Protokol 1967 Pasal 1 Ayat 2 adalah untuk maksud protokol ini, istilah pengungsi kecuali mengenai pelaksanaan pasal 3 ayat ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi pasal 1 konvensi seakan-akan kata-kata sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan kata-kata sebagai akibat peristiwa tersebut dalam pasal 1A ayat 2 ditiadakan. Dari definisi pengungsi dapat diketahui ada 5 kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang, yaitu ketakutan yang beralasan, yakni kecemasan yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, penganiayaan, yakni adanya persekusi. Yang ketiga, alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik yang dimilikinya. Yang keempat, di luar kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya. Yang kelima, tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya. Berdasarkan kriteria di atas,
Christina hanya memenuhi 1 dari 5 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pengungsi. Hal inilah yang membuat pemerintah Belarus tidak setuju terhadap pemberian SOKA kepada Christina oleh Polandia, karena tidak memenuhi unsur untuk menjadi pengungsi, walaupun Belarus tidak menunjukkan sikap tersebut secara terbuka. Maka dari permasalahan tersebut, saya mengangkat identifikasi masalahnya adalah apakah pemberian SOKA diplomatik kepada Christina Simanouskaya sudah sesuai dengan protokol 1967 tentang status pengungsi? Dan yang kedua, bagaimanakah implementasi protokol New York 1967 tentang status pengungsi terhadap pemberian SOKA diplomatik terhadap Christina Simanouskaya? Tujuan penelitian saya adalah yang pertama untuk mengetahui apakah pemberian SOKA diplomatik kepada Christina Simanouskaya sudah sesuai dengan aturan protokol 1967 tentang status pengungsi, dan untuk mengetahui bagaimana implementasi protokol New York 1967 tentang status pengungsi terhadap pemberian SOKA diplomatik terhadap Christina Simanouskaya. Adapun kegunaan penelitian saya, yang pertama kegunaan secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Untirta dan sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya maupun perkembangan hukum internasional pada khususnya. Kegunaan secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan bagi para pihak yang ingin mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dari pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara efektif dan efisien. Kemudian diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan dalam perkembangan mengenai pemberian SOKA di gedung diplomatik atau SOKA diplomatik. Kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran, saya menggunakan 2 prinsip. Yang pertama, prinsip ekstrateritorial. Prinsip ekstrateritorial adalah prinsip yang menjelaskan bahwa tanah di mana berdiri gedung kedutaan besar suatu negara seakan-akan merupakan kepanjangan dari wilayah negara tersebut atau quasi extensio yang tidak dapat diganggu-gugat oleh aparat negara setempat. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada korban perang, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dimanapun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional maupun internasional. Prinsip kemanusiaan dalam pemberian SOKA diplomatik dilakukan hanya untuk tujuan menyelamatkan hidup atau mencegah adanya cedera dikarenakan adanya ancaman terhadap pengungsi yang bersangkutan. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian, deskriptif analisis, sumber data, saya menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu studi research atau studi kepustakaan, analisis data menggunakan analisis kualitatif, dan lokasi penelitiannya ada di Perpustakaan FH, Perpustakaan Untirta, Perpustakaan Daerah Banten, dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Sistematika penulisannya, di bab pertama ada pendahuluan, di bab kedua tinjauan teoritis tentang prinsip ekstrateritorial dan prinsip kemanusiaan, di bab ketiga tinjauan umum tentang pemberian SOKA diplomatik, di bab 4 analisis kesesuaian pemberian SOKA diplomatik oleh pemerintah Polandia di Jepang kepada atlet Belarus Christina Simanouskaya berdasarkan protokol New York 1967 tentang status pengungsi, dan implementasi protokol New York 1967 terhadap pemberian SOKA diplomatik kepada Christina Simanouskaya. Dan di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih atas paparannya oleh mahasiswa teruji atas nama Zurmaini. Oke, silakan mahasiswa teruji atas nama Putri untuk coba memaparkan proposalnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penelaah 1 saya yaitu Bapak Dr. Daniel SHMH, penelaah 2 saya Bapak Afandi Sikamela SHLLM, penelaah 3 saya Bapak Hilton Tanama Putra SHMH, dan penelaah 4 saya yaitu Bapak
Belardo Prasetya Mega Jaya, SHMH. Saya, Putri Andini, ingin memaparkan seminar proposal saya dengan judul Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Diplomatik di Negara Lain berdasarkan prinsip kekebalan diplomatik dengan studi kasus pemukulan diplomat Nigeria terhadap petugas imigrasi Indonesia. Latar belakangnya yaitu hubungan diplomatik adalah bentuk dari hubungan internasional yang merupakan suatu kebijakan yang dapat dilakukan suatu negara untuk meningkatkan hubungan-hubungan dengan negara-negara lainnya. Perwakilan diplomatik merupakan petugas negara yang dikirim pada negara lain untuk melaksanakan hubungan resmi antar negara. Lalu, hubungan kerjasama yang dilakukan dalam hubungan diplomatik berupa kesepakatan, penyelesaian sengketa, kerjasama dan ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Untuk memulai hubungan diplomatik, dibutuhkan kesepakatan kedua negara dan tidak boleh dengan paksaan, sedangkan praktik yang dilakukan oleh pejabat diplomatik disebut diplomasi. Lalu, dalam hubungan-hubungan internasional, negara-negara yang hubungannya diplomatik dan konsulernya semula baik-baik, ternyata hubungan baik itu tidak selamanya bisa dipertahankan. Hubungan diplomatik dan atau konsuler dapat terputus. Seperti dalam kasus penarikan secara sepihak perwakilan diplomatik yang terjadi pada Duta Besar Nigeria untuk Indonesia. Kasus penarikan sementara Duta Besar ini berawal dari adanya video dugaan kekerasan yang dilakukan oleh petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan terhadap seorang diplomat warga Nigeria. Pemerintah Nigeria pun menarik sementara duta besarnya untuk Indonesia. Hal ini telah disampaikan oleh Geoffrey Onyema pada sebuah konferensi di Abuja. Onyema menyampaikan bahwa pemerintah federal Nigeria telah memanggil duta besar Indonesia. Ini untuk memberitahu tentang ketidaksenangan Nigeria atas serangan yang dilakukan kepada diplomatnya tersebut. Salah satu fakta yang terjadi, seperti yang sudah diklarifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenhukam di DKI Jakarta, Ibnu Hudul mengatakan bahwa peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah diplomat Nigeria itu lebih dulu bertindak arogan dan memukul petugas imigrasi Indonesia. Sebelumnya Pak, mohon maaf saya izin menampilkan video, boleh Pak? Silahkan. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, disebutkan terjadi kekerasan fisik antara seorang pria warga negara Nigeria dan petugas imigrasi Indonesia. Pria itu berteriak, "I can't breathe, aku tidak bisa berenang." Kemudian Troy, warga Belanda, korban kekerasan polisi Amerika Serikat, protes sendiri. Belakangan terungkap, pria Nigeria ini adalah diplomat. Baik, mungkin cukup untuk videonya. Saya akan melanjutkan lagi presentasinya. Baik, selanjutnya untuk identifikasi masalah, yang pertama yaitu apakah kekebalan diplomatik berlaku untuk diplomat yang melakukan tindak pidana di luar fungsi tugasnya. Lalu yang kedua, bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat diplomatik di negara lain berdasarkan hukum diplomatik dan konsuler. Tujuan penelitiannya yaitu pertama, untuk mengetahui apakah prinsip kekebalan diplomatik berlaku untuk diplomat yang melakukan tindak pidana di luar fungsi tugasnya. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap tindakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat diplomatik di negara lain berdasarkan hukum diplomatik dan konsuler. Kegunaan penelitiannya yaitu yang pertama ada kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan bidang hukum diplomatik. Lalu, kegunaan praktisnya yaitu yang pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait tindakan pemukulan oleh pejabat diplomatik Nigeria terhadap petugas imigrasi Indonesia. Lalu yang kedua,
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para ahli atau praktisi hukum terhadap penerapan prinsip kekebalan diplomatik. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Saya menggunakan yang pertama yaitu teori sifat perwakilan atau representative character theory. Yang dimana teori ini meletakkan dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu pada sifat perwakilan seseorang pejabat diplomatik, yakni bahwa seorang pejabat diplomatik itu adalah mewakili kepala negara atau negaranya. Yang kedua yaitu menggunakan prinsip kekebalan diplomatik, yaitu di mana seseorang pejabat diplomatik yang bertugas di suatu negara diberikan kekebalan dan keistimewaan tertentu atau diplomatic immunities and privilege. Sementara itu dilihat dari pengertian yang terkandung makna kata sesuai dengan bahasa aslinya, yakni diplomatic immunities mencakup dua pengertian, yakni inviolability dan immunity. Jadi dalam pengertian diplomatic immunities tercakup makna tidak dapat diganggu, gugat, dan kebal. Lalu ada metode penelitian. Saya menggunakan yang pertama metode itu yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya yaitu descriptive analysis. Lalu sumber datanya itu data sekunder. Teknik pengumpulan datanya itu studi kepustakaan atau library research. Lalu ada analisis data, saya menggunakan analisis kualitatif. Lokasi penelitiannya yaitu yang pertama, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, lalu Perpustakaan Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan yang terakhir yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Yang pertama yaitu bab 1, berisi pendahuluan. Bab 2, tinjauan umum mengenai prinsip kekebalan diplomatik dalam hukum internasional. Bab 3, tindakan perbuatan melawan hukum pejabat diplomatik di negara lain berdasarkan prinsip kekebalan diplomatik. Bab 4, analisis tindakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat diplomat Nigeria terhadap petugas imigrasi Indonesia. Lalu bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, mahasiswa teruji atas nama Putri Andini. Silahkan selanjutnya mahasiswa teruji atas nama Sulastri untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Hilton Tanawa Putra SHMA selaku penalah 1, yang terhormat kepada Pak Apande SHLN selaku penalah 2, yang terhormat kepada Pak Dr. Daniel SHMA selaku penalah ketiga, dan yang terhormat kepada Pak Bilara Prasetya Megajaya SHMA selaku penalah keempat. Di sini saya Sulastri akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Implementasi Minamata Convention on Mercury 2013 dalam larangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik di Indonesia. Studi kasus kosmetik ilegal krim HN. Latar belakang, membicarakan tentang kosmetik. Berdasarkan UNEDRA, kosmetik adalah suatu bahan yang digunakan pada tubuh manusia atau bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk membersihkan, mempromosikan daya tarik, mengubah penampilan, atau untuk mempercantik wajah. Kosmetik banyak sekali digunakan oleh banyak orang, baik itu pria maupun wanita. Kan tetapi, penggunaan kosmetik tersendiri memiliki pengaruh. Yang pertama, pengaruh positif, yang kedua, pengaruh negatif. Pengaruh positif ini, pemakaian kosmetik itu dapat membuat kulit menjadi bersih, sehat, dan segar, serta menjadi tampak lebih muda. Hal ini akan dapat dicapai dengan cara pemilihan kosmetik yang tepat sesuai dengan jenis kulit, teknik atau cara pemakaian yang tepat dan teratur, serta bahan dalam kandungan kosmetik yang aman. Yang kedua, adanya pengaruh negatif. Tentu pengaruh negatif ini sangat tidak diharapkan oleh banyak orang. Pengaruh negatif ini dalam penggunaan kosmetik sangat tidak diharapkan dan tidak diinginkan terjadi. Biasanya, pengaruh ini akan menimbulkan kelainan-kelainan pada kulit, seperti kulit menjadi gatal-gatal, kulit jadi kemerahan, bengkak-bengkak, ataupun timbul noda-noda hitam. Dan bahan yang dicampurkan dalam pengaruh negatif ini adalah bahan yang kurang aman. Pada umumnya, bahan yang teridentifikasi pada kosmetik yang tidak aman ini seperti merah K3, merah K10, rodamin B, kemudian hidroquinone dan merkuri. Nah, merkuri ini adalah salah satu zat yang sering sekali dicampurkan kepada bahan kosmetik.
Nah, merkuri memiliki pengertian, yaitu salah satu jadi slogan yang merupakan kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 berdasarkan lampiran 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001. Menurut Amawiguna menyatakan, merkuri adalah unsur logam yang seringkali dimanfaatkan dalam penggunaan teknologi yang dinamakan simbol kimia Hg dengan indikasi arti sebagai cairan perak. Kemudian, merkuri ini memiliki sifat merkuri dan dampak. Merkuri ini bersifat korosif, toksik, dan merkuri juga dapat berpindah tempat dalam jarak jauh di atmosfer. Membicarakan tentang merkuri mengingat kejadian kasus di Minamata, Jepang pada tahun 1953 sampai 1960 yang diakibatkan dari pembuangan limbah industri Chiso pada tahun 1920 dan 1960. Akibatnya terjadinya penyakit Minamata yang mengakibatkan gangguan saraf, kejang-kejang, dan lain sebagainya. Akibat terkuatnya kasus Minamata di Jepang tersebut akibat merkuri, pada tahun 2001 International Environmental Program ataupun UNEP melakukan kajian global tentang merkuri dan senyawa merkuri. Pada akhirnya menemukan suatu Minamata Convention on Mercury. Dinamakan Minamata Convention on Mercury ini mengingat tragedi merkuri ini ada di Jepang, yaitu di Minamata tepatnya. Jadi Minamata Convention on Mercury 2013 ini merupakan aturan terkait penggunaan merkuri atau raksa secara global yang memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri. Berdasarkan pasal 1 di Minamata Convention on Mercury 2013 ini memiliki tujuan dibentuknya konvensi ini tentu untuk melindungi kesehatan dan lingkungan dari lepasan emisi merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri. Pada akhirnya, di Minamata Convention on Mercury 2013 ini telah dibentuk sebuah draft, kemudian ditandatangani. Dan salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia menandatangani Minamata Convention on Mercury 2013 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Di Minamata Convention on Mercury 2013 ini pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 dan menjadi peraturan nasional. Bicarakan tentang merkuri, tentu di sini dibahas tentang merkuri. Nah, saya berfokus pada pasal 4, di mana pasal 4 ini membicarakan tentang larangan merkuri sebagai bahan tambahan untuk produk-produk. Salah satunya adalah kosmetik. Nah, Indonesia memiliki kompleksnya permasalahan tentang si kosmetik ini. Pada akhirnya, adanya salah satu kosmetik yang mengandung merkuri. Salah satunya adalah kosmetik illegal cream HN. Kosmetik ini mengandung merkuri sebanyak 4,2% berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Padahal ini adalah suatu yang tidak diperbolehkan. Membicarakan tentang mengandung merkuri. Produk yang mengandung merkuri berdasarkan pasal 2 huruf E, bahwa suatu produk atau komponen produk yang mengandung merkuri atau senyawa merkuri dengan sengaja ditambahkan. Pada pasal 4, bahwa masing-masing pihak tidak memperbolehkan produksi ekspor impor dari produk-produk yang mengandung merkuri di lampiran 1 bagian A. Kemudian ada salah satu badan pengawas obat dan makanan, suatu lembaga pun mengeluarkan laporan baik melalui sosial media maupun berita bahwa kosmetik cream HN ini adalah salah satu produk kosmetik bermerkuri dengan tingkat sebaran tertinggi di Indonesia berdasarkan data kerawanan kejahatan. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 81-Men-LHK-1-10-2019 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri harus adanya ataupun memperkuat penegakan hukum. Maka pemerintah di sini berperan untuk mengupayakan keamanan dan perlindungan terhadap kepentingan penggunaan produk kosmetik, terutama di Indonesia. Ya disebutkan sebelumnya ya, karena kompleksnya permasalahan. Bicarakan tentang merkuri, menurut WHO pun mengatakan merkuri ini adalah salah satu zat yang berbahaya dalam urutan ke-10. Kemudian menghasilkan identifikasi masalah yang diteliti. Yang pertama, bagaimana implementasi Minamata Convention on Mercury 2013 di Indonesia. Yang kedua, bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap produsen kosmetik cream HN yang diduga mengandung merkuri menurut Minamata Convention on Mercury 2013. Adapun tujuan penelitian, 1. Untuk mengetahui implementasi Minamata Convention on Mercury 2013 di Indonesia.
Dua, untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap produsen kosmetik krim HN yang diduga mengandung merkuri menurut Minamata Convention on Mercury 2013. Kemudian ada pun kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengembangan bidang ilmu hukum internasional, serta dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan Minamata Convention on Mercury 2013 tentang merkuri. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai penegakan hukum terhadap produsen kosmetik ilegal dengan mencampurkan merkuri. Yang kedua, kegunaan praktis. Yang pertama, hasil dari penelitian ini semoga memberi manfaat bagi peneliti selanjutnya terkait Minamata Convention on Mercury 2013. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan penegakan hukum bagi produsen yang melakukan penggunaan zat berbahaya seperti merkuri terhadap produk kosmetik. Yang ketiga, diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan bagi para pelaku usaha produk kosmetik agar tidak menggunakan dalam pembuatan kosmetik, tidak menggunakan merkuri. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Bicarakan tentang kerangka pemikiran adalah hal yang penting dalam menjalankan suatu penelitian. Di sini saya menggunakan kerangka pemikiran yaitu menggunakan dua teori. Yang pertama, teori transformasi inkorporasi dan teori penegakan hukum. Berdasarkan teori transformasi, hukum internasional dapat berlaku dalam lingkup nasional suatu negara. Ketika hukum internasional dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional, sebaliknya tidak terdapat hukum internasional dalam hukum nasional sebelum dilakukan proses transformasi. Kemudian, menurut teori inkorporasi, hukum internasional dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional pada saat suatu negara telah menandatangani dan meratifikasi suatu perjanjian dengan negara lain, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap warga negaranya tanpa perlu adanya legislasi terlebih dahulu. Yang kemudian teori inkorporasi ini telah menganggap bahwa hukum internasional sudah secara langsung menyatu dengan hukum nasional. Yang kedua, saya menggunakan teori penegakan hukum, bahwa penegakan hukum menurut Sajito Raharjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dan badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Yang terakhir ada metode penelitian. Saya menggunakan yang pertama metode, saya menggunakan dulu empiris, kedua spesifikasi penelitian, saya menggunakan descriptive analysis, kemudian sumber data dan sumber, yang kemudian keempat teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepesertaan dan kemudian wawancara ataupun observasi. Kelima, analisis data, analisis kualitatif, dan yang keenam lokasi penelitian, adapun di perpustakaan Fakultas Hukum, kemudian ada di Perpustakaan Republik Indonesia ataupun perpustakaan daerah Serang dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, kemudian lanjut, adapun sistematika penulisan. Di sini penulisnya bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 tinjauan umum teori transformasi inkorporasi dan penegakan hukum, bab 3 larangan menggunakan merkuri terhadap produk kosmetik di Indonesia, bab 4 analisis implementasi Minamata Convention on Mercury 2013 dalam perangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik di Indonesia, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Ya, cukup sekian presentasi hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, terima kasih atas paparannya Mbak Sulastri. Sebelum kita lanjut ke mahasiswa teruji terakhir atas nama Seva Rama, dan saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Dr. Daniel. Pak Daniel. Oke, ini di status Zoom beliau sudah join. Halo. Halo. Halo, lama tak jumpa Om. Apa kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah. Di Karawang Om? Apa di Serang? Serang, ada di Serang, ada di rumah. Banjir Om? Enggak banjir Om? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Aman dari banjir. Tadi Pak, kalau di tempat saya sama Pak Ado kayaknya agak tinggi nih Om, nggak banjir nih. Oh. Tapi iya. di tempat Pak Kabit tadi mohon izin beliau setelah buka karena apa namanya di perumahan beliau sedang banjir begitu nggak bisa menyaksikan paparan nanti porsinya beliau kita jadwalkan berikutnya. Oke Om, ini mungkin izin buat dilanjut satu lagi Om paparannya. Oke, silakan Om. Siap. Nanti teknisnya langsung
nguji atau gimana? Boleh Om, kalau Om Daniel ini mau langsung menguji atau dijadwalkan waktu yang lain? Saya mungkin langsung uji aja nanti Om. Oke, kalau mau langsung nguji secara online via Zoom, nanti saya bikinkan breakout room, nanti masing-masing bisa punya room. Sebelumnya Pak Ado mau langsung ke kampus ataupun mau diuji selesai lewat Zoom? Kampus aja Pak. Oke, berarti nanti Pak Daniel duluan boleh, saya juga lihat lewat Zoom. Pak Ado ke kampus ya? Ya. Oke, siap. Silakan. Oke, silakan Saudara Seva. Apa ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Daniel Amir, SIMH selaku penelaa asal saya, Bapak Hiton Tararama Putra, SIMH selaku penelaa 2 saya, Bapak Belardo Prasetya Megajaya, SIMH selaku penelaa 3 saya, Bapak Afandi Citamala, SHLLM selaku penelaa 4 saya. Siang ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Intervensi Wakil Negara Vanuatu dalam Sidang Majelis Umum PBB terhadap persoalan dalam negeri Indonesia ditinjau dari Declaration on Principle of International Law Concerning Foreign Relations and Cooperation Among States. Dimulai dari latar belakang, intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, kelompok atau suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan negeri dalam negeri negara lain, atau juga tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mencampuri atau mengubah situasi yang ada. Intervensi merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam hukum internasional dan juga melanggar prinsip jus cogens. Sebagai ketentuan hukum internasional yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dan ketentuan tersebut tidak dapat dikecualikan oleh ketentuan hukum lain. Karena dalam tindakan intervensi terhadap suatu negara itu ikut campur urusan negara lain dan merusak kedaulatan negara tersebut, yang dimana tindakan tersebut dilarang oleh hukum internasional. Suatu tindakan intervensi tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, dan juga tidak adanya alasan yang dapat dibuat sebagai pembenaran atas tindakan intervensi tersebut, karena dapat menimbulkan atau lebih membuat suatu keadaan menjadi lebih buruk. Tindakan intervensi juga bukan merupakan sebuah hal menuju perdamaian, tetapi lebih kepada hal propaganda atau kepentingan suatu negara lainnya, yang bertujuan untuk mendorong terjadi revolusi atau mendorong terjadinya perang di suatu negara tersebut. Selanjutnya, Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States merupakan sebuah deklarasi yang mengatur tentang suatu hubungan kenegaraan. Deklarasi ini merupakan sebuah sikap-sikap negara yang bertujuan untuk membangun hubungan kenegaraan yang baik, ramah, dan kerjasama. Deklarasi ini dibangun memadukan prinsip-prinsip dasar, kebebasan, kebersamaan kedudukan, dan keadilan. Kewajiban negara untuk menahan diri dalam hubungan internasional dari militer, politik, ekonomi, atau segala bentuk pemaksaan lainnya yang ditujukan terhadap kondisi kemerdekaan atau keutuhan wilayah suatu negara. Deklarasi ini berisi 7 prinsip. Pada prinsip ketiga yang berjudul The Principle Concerning the Duty Not to Interfere in Matter Within the Domestic Jurisdiction of Any States in Accordance with the Charter. Prinsip ini berisi tentang kewajiban untuk tidak campur tangan dalam hal-hal dalam yurisdiksi domestik negara manapun sesuai dengan piagam PBB. Antara lain isinya yaitu tidak ada negara atau kelompok negara yang berhak untuk campur tangan langsung atau tidak langsung untuk alasan apapun dalam urusan internal ataupun eksternal negara lain manapun. Akibatnya, tindakan intervensi bersenjata ini atau segala upaya untuk campur tangan atau upaya yang mencederai kepribadian negara melalui unsur politik, ekonomi, atau budayanya itu merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Yang kedua, tidak ada negara yang boleh menggunakan atau mendorong penggunaan tindakan ekonomi, politik, atau jenis tindakan lainnya untuk memaksa negara lain agar negara lain tunduk pada pelaksanaan hak berdaulatnya dan untuk mengamankan keuntungan apapun darinya. Juga tidak ada negara yang akan mengatur, membantu, menggerakkan, membiayai, menghasut, atau mentolerir
kegiatan subversif, teroris atau bersenjata yang diarahkan untuk menggulingkan rezim negara lain dengan kekerasan atau ikut campur dalam perselisihan sipil di negara lain. Salah satunya terjadi tindakan intervensi, yaitu pada saat wakil negara Vanuatu menyerang diplomat Indonesia dalam sidang umum Majelis PBB yang ke-76 tahun lalu. Perdana Menteri Vanuatu, Bob Lokman, meminta PBB untuk mengunjungi Papua untuk melakukan penilaian secara independen. Pelanggaran HAM terjadi luas di seluruh dunia. Masyarakat Papua terus menderita pelanggaran HAM di dalam pidatonya dalam sidang PBB. Perlakuan negara Vanuatu tersebut di dalam sidang Majelis Umum PBB, tindakan tersebut merupakan intervensi terhadap permasalahan dalam negeri Indonesia. Tindakan intervensi ini sudah sangat jelas melanggar prinsip dan tujuan pegang PBB. Vanuatu sebagai negara yang berdaulat seharusnya tidak mencampuri urusan permasalahan mengenai persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat sebanyak 6 kali di berbagai sidang Majelis Umum PBB. Vanuatu sebagai negara yang aktif dalam PBB seharusnya paham akan tindakan sesuai dengan apa yang PBB atur, karena itu sama saja merampas kedaulatan Indonesia. Selanjutnya identifikasi masalah, yaitu yang pertama, apakah tindakan wakil negara Vanuatu yang mencampuri persoalan dalam negeri dalam sidang umum Majelis PBB dapat dikategorikan sebagai intervensi menurut Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States. Yang kedua, bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas tindakan Vanuatu menurut Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah suatu tindakan intervensi terhadap negara lain diperbolehkan menurut Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan pemerintah Indonesia setelah dikritik oleh Vanuatu mengenai tindakan intervensi Vanuatu mengenai permasalahan dalam negeri Indonesia. Selanjutnya ada kegunaan penelitian, yaitu kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum internasional, tentang tindakan intervensi yang dilakukan Vanuatu terhadap permasalahan dalam negeri Indonesia ditinjau dari Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States. Dan ada kegunaan praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai tindakan intervensi yang bisa dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun. Yang kedua, bagi masyarakat umum, penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk mengetahui bagaimanakah tindakan intervensi itu. Yang ketiga, bagi praktisi bidang hukum, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan mengenai tindakan intervensi yang dilakukan oleh suatu negara sesuai dengan Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States. Rangka pemikiran saya memakai dua teori, yaitu yang pertama, prinsip non-intervensi. Penulis menganggap prinsip ini karena saya menganggap bahwa prinsip ini adalah yang paling tepat dalam melakukan penelitian ini. Dalam kasus ini, Vanuatu mencoba untuk melakukan intervensi terhadap Indonesia, padahal tindakan itu sudah sangat jelas dilarang oleh PBB. Oppenheimer Park mengatakan bahwa intervensi adalah ikut campur urusan dalam negeri negara lain secara diktator. Perkataan intervensi kerap kali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Yang kedua itu ada teori kedaulatan negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara atau state sovereignty dan kesedajaratan atau equality antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Kita ada metode penelitian, yaitu yang pertama metode penelitian juridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu descriptive analysis, sumber data di bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, analisis data yaitu juridis kualitatif, lokasi penelitian yaitu yang pertama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang kedua Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Syarif, yang ketiga Perpustakaan Umum Universitas Sultan Syarif, yang keempat Perpustakaan Umum Universitas Indonesia. Sistematika penulisan, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan teoritis tentang prinsip non-intervensi dan teori kedaulatan negara, bab 3 yaitu tinjauan umum tentang tindakan intervensi wakil suatu negara pada sidang Majelis Umum PBB dan Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States. Bab keempat yaitu analisis tindakan intervensi Vanuatu terhadap permasalahan dalam negeri Indonesia berdasarkan Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States. Bab 5 kesimpulan dan saran. Terima kasih. Terima